Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan bahas seputar psikotes. Jadi beberapa formasi di tes CPNS tahun ini itu mengadakan psikotes. Nah, psikotes itu banyak banget bagiannya ya teman-teman. Jadi kayak ada tes verbal, analogi kata, terus ada warteg, ada EPPS, ada PPKostik. Banyak banget jenis psikotes dan semuanya bakalan aku rangkum di playlist aku ya. Caranya kalian tinggal buka profil aku, swipe ke kanan, buka playlist bagian psikotes. Jadi semua jenis-jenis psikotes akan aku bikin di situ. Jadi tidak hanya CPNS teman-teman, psikotes ini juga untuk kerja, untuk melamar kerja, terus untuk sekolah kedinasan, mungkin dinas perhubungan, dinas pendidikan, untuk Polri, untuk tentara. Jadi semua psikotes itu pada dasarnya sama ya teman-teman. Cuman ada banyak banget jenis psikotes. Nah, khusus hari ini aku bakalan bahas tentang jenis psikotes yaitu tes verbal. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi di sini aku bakalan jelasin jenis-jenis verbal. Jadi tes verbal itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Di sini aku bakalan bahas 5 jenis tes verbal. Yang pertama itu adalah verbal kosakata. Nah, pada tes kosakata ini tuh terdapat 5 buah kata untuk setiap soal pertanyaan. Dari 5 buah kata tersebut, ada 4 buah kata yang mempunyai persamaan tertentu atau kosakata atau termasuk dalam golongan tertentu. Nah, di sini kalian hanya disuruh mencari yang berbeda dari kelompok tersebut. Langsung aja kita ke contohnya. Jadi contohnya seperti ini, manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Nah, kalau kita lihat nih, di sini ada Berlin, Paris, Beijing, Kuala Lumpur, Bolivia. Di sini tuh ada kota-kota ya, kota-kota besar di dunia. Dan di sini ada 5 option. 4 option di antaranya itu sama. Dan ada 1 option yang berbeda, maka kita harus mencari option yang berbeda itu. Jawabannya E, Bolivia. Kata-kata di atas itu diklasifikasikan sebagai nama-nama kota di dunia kecuali Bolivia yang merupakan nama negara. Jadi kalau kita lihat kembali, yang Berlin itu adalah kota, Paris kota, Beijing kota, Kuala Lumpur dari kota Malaysia. Sedangkan Bolivia ini nama negara, bukan nama kotanya. Maka yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah Bolivia. Next, kita ke selanjutnya. Manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Agus Salim, Urip Sumarjo, Cilik Riwut, Avandi, Sisinga Mangaraja. Nah, jawabannya adalah kata-kata di atas itu diklasifikasikan sebagai nama-nama pahlawan Republik Indonesia kecuali Avandi yang merupakan nama seorang seniman. Jadi Agus Salim ini pahlawan, Urip Sumarjo juga pahlawan, Cilik Riwut pahlawan, Sisinga Mangaraja ini pahlawan, sedangkan Avandi adalah nama seniman. Kita next lagi, manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Ini udah jelas, ini gampang ya teman-teman, apalagi untuk Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak zaman now lah. Cuman memang di sini band-bandnya mungkin zaman dulu, tapi ada beberapa juga zaman now seperti Rizky Febian, dan band-band zaman dulu ini masih ngetren sampai sekarang ya, kayak Silon Seven, Gigi itu masih sampai sekarang, Under the Backball. Nah, kalau kita lihat nih, ini semua nama band, tapi ada satu nama yang tidak merupakan band ataupun sendiri gitu. Ini semua berkelompok, sedangkan Rizky Febian ini adalah sendiri. Jadi jawabannya adalah C, Rizky Febian. Oke, next, manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Ada yang mau jawab? Mari kita bahas. Jadi di sini ada panci, kompor, wajan, sabun, oven. Kalau kita lihat panci, kompor, wajan, oven ini adalah alat dapur ya. Tapi kalau sabun ini bukan alat dapur. Jadi kira-kira jawabannya apa? Benar sekali. Jadi kata-kata di atas terklasifikasi sebagai alat-alat masak ataupun alat-alat dapur, sedangkan sabun itu adalah alat mandi. Yang terakhir adalah manakah yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Sedap malam, kasturi, matoa, maleo, cendana. Ini kalau kita lihat ini nama-nama bunga ya. Kira-kira yang bukan bunga yang mana? Jawabannya adalah D, maleo. Maleo itu bukan nama bunga, akan tetapi itu adalah jenis burung, teman-teman. Nah, tes verbal yang kedua adalah sinonim. Seperti yang udah kita ketahui, sinonim ini udah ada di SKD ataupun di psikotes-psikotes. Sinonim ini adalah persamaan kata ataupun yang mempunyai arti yang sama ya, teman-teman. Sebelumnya aku mau jelasin kalau sinonim itu adalah kita harus mencari kata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk persiapan tes sinonim ataupun antonim yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus memperbanyak pembenaran kata yang ada di KBBI. Kalaupun nantinya kita menemukan soal-soal yang rumit, kita bisa menggunakan cocokologi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah unyai. Unyai ini tuh kata lambat ya. Jadi ini sama dengan kata lambat. Terus di sini ada kompanyon. Kompanyon ini kan sering kita dengar di bahasa-bahasa Melayu, teman-teman. Karena memang bahasa-bahasa Melayu tuh ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar ataupun yang ada di KBBI. Jadi kompanyon itu adalah kawan.
Terus ada ganyar, ganyar itu adalah keras ya, atau tidak bisa lunak. Terus ada gilang, gilang itu adalah cemerlang atau kata terang. Jika kala ini, kala udah sering banget kita dengar, yaitu waktu atau masa. Pada zaman dahulu kala, gitu-gitu teman-teman. Oke, jenis verbal selanjutnya adalah antonim. Nah, antonim itu adalah lawan kata atau kata yang tidak sama. Jadi taruh ini itu adalah berisik, bising atau gaduh. Nah, antonim atau lawan katanya adalah tenang. Selanjutnya ada lokos, tempela. Nah, ini jawabannya udah aku tulis di sini ya, teman-teman. Literal, mulhid. Oke, jenis verbal selanjutnya adalah verbal analogi. Ini juga ada di SKD. Nah, kalau dalam tes analogi itu kalian diminta kelompokkan. Jadi kayak kata-kata ini, roti sama gandum. Sama dengan apa? Roti sama gandum itu apa hubungannya? Oh, gandum itu bahan untuk membuat roti. Nah, kita lihat tuh, misalnya A. Rambut adalah bahan untuk membuat sisir, salah. Kayu adalah bahan untuk membuat meja. Bisa jadi. Kita lihat yang lain dulu. C adalah murid bahan baku untuk sekolah. Salah. Baca adalah bahan baku untuk buku, pensil adalah bahan baku untuk tulis. Enggak. Jadi yang benar adalah B. Kayu adalah bahan baku untuk membuat meja. Jadi seperti itu ya analogi verbal. Di sini ada ayam, herbivora, dan aves. Kita harus tahu nih, apa nih tujuannya atau apa nih kecocokan dari soal ini. Di sini pertama adalah ayam. Oke, berarti kalau misalnya kita belum tahu ini ya teman-teman, caranya gini. Di sini ada ayam, jadi kita harus cari yang awalnya juga hewan. Di sini ada rusa, ular, harimau, kucing. Mamalia bukan nama hewan. Jadi mamalia A kita coret. Di sini ada herbivora, karnivora, buaya, karnivora. Berarti C kita coret karena di sini buaya bukan herbivora atau karnivora. Aves ini adalah golongan dari herbivora. Berarti cakar ini udah salah. Berarti jawabannya D ataupun E. Berarti kita udah nemuin simbolnya. Ayam adalah hewan herbivora yang termasuk dalam golongan aves. Jadi kita harus lihat nih, ular termasuk karnivora dalam reptil. Rusa herbivora ke reptil. Salah. Rusa itu bukan reptil. Yang reptil itu adalah ular. Jadi jawabannya D. Begitu juga seterusnya. Nih jawabannya. Nanti di akhir aku bakalan ngasih soal untuk latihan. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Selanjutnya adalah verbal acak kata. Nah, kalau acak kata ini mungkin agak sedikit lebih gampang ya, karena kita cuman ngambil kata awal, akhir, ataupun tengah aja. Jadi, contohnya seperti ini. Di sini ada kosakata. Kosakata ini, kita lihat nih, yang tengah ini adalah ko. Dia ngambil 2 angka dari depan ko. Terus ada atak. Atak itu dia ngambil dari 4 kata ini tapi dibalik. Otomatis di sini juga ngambil 2 angka di depannya, as. Abis itu dia ngambil 4 ini tapi dibalik, jadi kato. Jadi jawabannya askato. Askato adalah C. Oke, selanjutnya di sini ada latihan. Nomor 1 adalah pilih yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Kalian bisa tulis di kolom komentar jawabannya. Terus nomor 2, di sini bukan 1 ya, 2. Carilah yang tidak termasuk kelompoknya, kalian tulis di kolom komentar jawabannya. Terus di sini ada nomor 3. Ini nomor 3 ya, pilihlah yang berbeda dengan lainnya. Terus di sini ada nomor 4. Nomor 4 manakah yang tidak termasuk dengan kelompoknya? Selanjutnya ini nomor 5. Kalau ada tanda begini maksudnya apa? Antonim. Ya benar. Nih kalian tulis di bawah kolom komentar. Ini nomor 6. Ini nomor 7 gempa Richter. Ini nomor 8. Ini langit tiang nomor 9, bunga dan mahkota nomor 10. Dan the last nomor 11, kalian tulis semua jawabannya di bawah kolom komentar ya. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Nanti setelah ini aku bakalan bikin lagi jenis psikotes lainnya, jadi kalian stay tune aja. Dan jangan lupa buka playlist bagian psikotes. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.